pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Ayo ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Salawat Ramadan. Saya Bu. Tain Abdullah. Saya Bu. Muhammad Jaki. Hadir Bu. Kiano. Hadir. Bu. Alika Fadina. Hadir. Hadir. Rafa Pratama. Hadir. Rifki Fairuz. Hadir Bu. Zahra. Hadir Bu. Dafariza. Hadir Bu. Diva Susilawati. Hadir Bu. Keandra. Hadir. Revandra Pradana. Hadir Bu. Ya, berarti semuanya hadir ya. Sekarang masuk ke materi yang akan Ibu jelaskan. Di sini Ibu akan menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan. Dengan dua poin yang Ibu jelaskan adalah yang pertama, memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Dan yang kedua, macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Memahami kebijakan pengelolaan keuangan, Ibu akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah sumber keuangan. Yang kedua adalah perencanaan, pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan analisis perencanaan keuangan. Ya, sebelum Ibu memberitahu pengertian dari kebijakan pengelolaan keuangan, adakah yang tahu pengertian dari kebijakan dan pengelolaan keuangan? Nggak ada Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian dari kebijakan terlebih dahulu. Kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah salah satu langkah penting dalam suatu perusahaan untuk memperkirakan anggaran yang dibutuhkan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan terlebih dahulu. Jadi, dari pengertian kebijakan dan pengelolaan keuangan dapat didefinisikan pengertian dari kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan keuangan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan laba atau keinginan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Sampai sini paham? Paham Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan ke materi selanjutnya. Ke sumber keuangan. Dalam mengelola keuangan,
perlu diketahui sumber keuangannya terlebih dahulu. Dilihat dari sumbernya, keuangan dalam lingkungan perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah bantuan, dan yang ketiga adalah milik perseorangan. Poin kedua, perencanaan pengelolaan keuangan. Maksud dari perencanaan pengelolaan keuangan di sini adalah suatu pedoman yang disusun oleh perusahaan guna mencapai target atau tujuan dan bantuan peningkatan nilai perusahaan dalam atau badan usaha. Jadi intinya perencanaan pengelolaan keuangan di sini, apabila perencanaan keuangan dilakukan dengan baik, maka masalah keuangan perusahaan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan beberapa tujuan dari perencanaan sebelumnya. Tetapi jika perencanaan keuangan tidak dilakukan dengan baik, maka pengelolaan atau masalah pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan tentu tidak akan dikelola dengan baik. Maka dari itu diperlukanlah rencana yang matang agar nanti ketika masalah itu muncul atau ketika suatu masalah itu terjadi dapat dihandle dengan baik. Yang ketiga adalah evaluasi dan analisis perencanaan. Nah, evaluasi dan analisis perencanaan ini dilakukan dengan mengamati 3 hal. Yang pertama adalah pembiayaan perusahaan, yang kedua adalah pengeluaran atau pendanaan perusahaan, dan yang ketiga adalah penganggaran modal. Nah, dari pembiayaan perusahaan terlebih dahulu. Ketika perusahaan baru saja didirikan, maka pembiayaan pengeluaran jangka panjang maupun pembiayaan pengeluaran jangka pendek harus dipenuhi oleh modal pemilik dan kemampuannya dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Yang kedua, pengeluaran atau pendanaan perusahaan. Nah, pembiayaan perusahaan itu kan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pendanaan jangka panjang dan yang kedua adalah pendanaan jangka pendek. Adalah hutang dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti hutang dagang, letter of credit, dan lain-lain. Kalau pendanaan jangka panjang adalah pendanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, tetapi pengembaliannya itu dilakukan dengan kurun waktu yang lama. Contohnya seperti kayak pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap itu apa aja? Seperti gedung, tanah, terus juga ada pembelian peralatan perusahaan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah penganggaran modal. Penganggaran modal itu digunakan untuk melakukan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal. Contohnya, seandainya kalian mempunyai perusahaan. Nah, kalian ingin membeli peralatan untuk membuat produksi baru atau menambah fasilitas peralatan pabrik. Nah, sekian. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Ada, Bu. Bu, maksud tujuan dari adanya evaluasi dan analisis perencanaan keuangan itu seperti apa ya, Bu? Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Tujuan dari evaluasi dan analisis perencanaan ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan keuangan itu mencapai tujuannya atau tidak. Jika tidak, maka diperlukanlah evaluasi agar dapat sesuai dengan perencanaannya sebelumnya.
Lalu ada yang ingin bertanya lagi? Ada, Bu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Nama saya Keandra. Di perencanaan pengelolaan keuangan, berarti Bu, perencanaan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan matang ya. Jika tidak direncanakan dengan matang, apa yang akan terjadi, Bu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kendra. Nah, perencanaan itu perlu dilakukan dengan matang. Apabila perencanaan tidak dilakukan dengan matang, maka nanti ketika resiko datang tidak bisa dikelola dengan baik. Perencanaan itu merupakan nomor satu yang harus direncanakan dengan matang agar nanti ketika segala sesuatunya itu datang seperti resiko atau masalah di kemudian hari dapat dihandle dengan baik sesuai dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mencari dana. Yang kedua adalah menggunakan dana. Dan yang ketiga adalah mengelola aset. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mencari dana dulu. Mencari dana adalah suatu kegiatan untuk memperoleh dana. Memperoleh dana atau sumber dana itu bisa dari eksternal maupun internal. Eksternal dan internal itu apa sih? Eksternal atau sumber dana eksternal adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Sedangkan internal adalah sumber dana perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan. Sehingga diperlukanlah kebijakan untuk memaksimalkan modal sendiri atau meminjam dana dari luar, tetapi harus mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi. Yang kedua adalah menggunakan dana. Menggunakan dana di sini adalah digunakan untuk menggunakan dana yang sudah didapatkan dalam bentuk aset. Dan yang ketiga adalah mengelola aset. Mengelola aset ini adalah kegiatan setelah memperoleh dana dan menginvestasikan atau mengalokasikan dana ke dalam bentuk aset. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini? Saya, Bu. Ya, Kendra. Kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan keuangan seefektif mungkin. Pengelolaan keuangan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan sesuai tujuan yang direncanakan. Evaluasi dan analisis perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan, perusahaan, pengeluaran, atau pendanaan perusahaan, penganggaran modal. Sementara macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan ada 3, yaitu yang pertama mencari dana, yang kedua menggunakan dana, yang ketiga mengelola aset. Seperti itu, Bu. Betul. Oke, cukup sekian dari Ibu. Nah, sebelum Ibu mengakhirinya, nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan melanjuti dari kebijakan pengelolaan keuangan di poin C, yaitu maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan, dan di poin D itu menganalisis kebutuhan anggaran dalam mengelola keuangan, dan di poin E untuk itu Ibu memberi tugas kepada kalian untuk membaca di rumah mengenai poin C sampai dengan poin E. Nah, untuk mengakhiri perjumpaan hari ini, alangkah baiknya kita mengucap kata Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata Ibu mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.